Kak Sakti udah masuk. Yang lain yuk masuk. Ayo masuk Kak Seli, Kak Raffi juga ya. Buka di kahoot.it ya. Jangan kahoot.com. Kak Seli udah masuk, tinggal Kak Raffi aja. Gimana? Kak Raffi. Kak Raffi gimana nih? Ada kesulitan masuk atau gimana? Halo Kak Raffi. Suara aku kedengeran nggak sih? Halo. Kedengaran? Oke. Sip. Gimana Kak Raffi? Tuh aku start aja ini. Ikut aja sih Kak. Kalau misalkan yang join. Oke. Kak Raffi kalau misalnya make nggak bisa buka mic, di chat aja coba. Bisa ikutan Kahoot-nya atau enggak? Biar aku mulai. Itu lagi pada ngapain, Kak? Ini kita pengen mulai Kahoot. Kamu mau ikutan nggak? Kahoot buat apa? Main game saja gitu buat ice breaking. Bisa diakses lewat HP enggak ya? Bisa. Oh, bisa. Buka kahoot.it. Habis itu masukin game pinnya. Oh gini ya? Udah dimasukin game pinnya. 6680944. Habis itu masukin nama.
Harus pakai VPN, Kak. Hah? Pakai VPN? Dari mana? Ya. Kayaknya nggak harus sih. Kenapa saya nggak bisa masuk ya? Waduh. Salah link kali. Kahoot.id. Ya. Nggak bisa masuk. Oh, oke. Ya udah berarti Kenapa ya? nggak bisa ikut gamesnya ya. Sayang banget. Nggak ada. Ya udah aku start duluan ya. Ya. Oke. Nah, coba apa ini? Lay kalau nggak Pernah salah. ngeliat sih, Lay. tapi lupa. Kalau nggak salah, Kalau nggak salah mah mungkin itu. Walkers gitu. Waduh. Ada yang bilang Walkers beneran dong. Siapa ini? Siapa ini? Kayak Lay sih. Emang Lace bener. Oh benar. Itu Walkers juga bener. Atau Lay salah? sih juga benar atau gimana itu? Makanya. Gimana sih? Aneh banget. Sama nggak sama-sama. Walkers juga sama. Jawabannya Oh my dua God. kayaknya. Berarti emang dua Yang jawaban. benar yang mana tadi, Lay? Jawabannya ada dua berarti. Dua-duanya bener. Gila. Wow. Yang Tidak benar disangka. Lay tadi. Harusnya mah Lace ya, tapi ternyata Walker juga logonya kayak gitu. Waduh, ini apa nih? Waduh, langsung bener semua. Itu. Langsung bener semua. Oke. Logo terkenal Sakti tuh masih. masih memimpin ini Sakti. Next. What fashionable logo is this? Aku Waduh. boleh ikut kayak gini kan ya? Tapi nanti yang lain nyontek jawaban kamu gimana dong? Soalnya aku nggak ikut di situ. Oh itu mah Bisa. gampang sih. Versace. Oh, Boleh Gucci. nggak ya disebutin jawabannya? Gucci sih. Gucci. Waduh. Ini kayaknya Sally susah untuk mengejar ini. Aku boleh nggak ya sambil ikutan itu? Nanti yang lain nyontek dong. Oh, iya Ini juga sih. rada Kayaknya nggak susah tahu. nih. Ini kayaknya rada susah iya. ya. Oh, Nggak tahu. Beneran nggak tahu sih. Ini rada susah nih. Nggak tahu nih, Mbak. Apa ya? Muellers. Oh my God. kayaknya Microsoft. Bukan brand yang ada di Indonesia gitu kan. Mantap banget nih Kak Sally nih. Ganti. Next. What international business has this logo? Waduh. Siap. Nggak tahu deh, ngasal. Gak tahu juga ini ya. Ada di mana-mana logonya. Lo bener? Pokoknya Greenpeace BP siapa ini yang- Greenpeace? Ada green yang gitu ya. Emang sebenarnya make sense sih, make sense. Oh Sakti. Oke. Kembali lagi. What company has this logo? Waduh. Ini Itu harusnya apa? tahu sih. Pernah ngeliat. Ini Iya. familiar sih harusnya. Heinz, benar-benar Heinz. Siapa nih yang bilang Kraft? Keju Kraft. Cuci-cuci. Kak Sally, ayo nih semangat. What company has this logo? Waduh nih. Banyak banget ini. Ini bisa dilihat di Meatballnya sih. iya. Ford sih, aku bilang Ford. Ada yang bilang Ford beneran dong. Jangan diikutin atuh, menjebak. IKEA ternyata. Kak Sally jangan ikutin jawaban aku ya, please. Menjebak. Next. Fashionable logo lagi nih.
Kalau tadi kan Oh Gucci, yang tadi. sekarang waduh, tahu semua nih kayaknya sering beli barang-barang branded ya. Waduh. Cuma Waduh, tahu aja. Cuma tahu aja kayak. duitnya nggak ada gitu kan. Iya. Next. What app now has this logo? Udah, Kalau itu mah udah jelas. Udah jelas Semuanya tahu pasti ya. sih. Orang Indonesia kayaknya addicted semua sama ini. Kayaknya iya. Mantap, mantap. Kak Sakti masih ini nih. Kak Seli masih kurang 3.000 poin lagi nih. Agak harus mengejar. What club has this badge logo? Waduh, ini nih. Cowok-cowok pasti tahu nih. Cowok-cowok pasti tahu. Cewek juga PSG, sih pasti aku tahu tahu soalnya. PSG. Aku bilang PSG ini mah. Apaan nih? Ayo. Kayaknya sih Bayern Munich. Apaan nih? Bayern Munich. Siapa yang Bayern Munich? Enggak. Betul. Sayangnya Kak Seli nggak tahu ini kalau bola-bola kayak gini. Kalau gue bola nggak tahu, Mbak. Nah, ini Oh, pasti tahu nih. pantesan. Harusnya ini Oh, tahu iya, ini sih. pasti tahu juga sih. Pasti tahu nih. Nah, benar banget. Tahu sih tahu tapi kalau di sini nggak ada. Oh, nggak ada ya? Emang Nggak ada BK di sini. mungkin di kota-kota doang kali ya. Next. Which pen company has this familiar logo? Waduh. Pernah lihat nggak ini? Aku sih pernah lihat. Enggak Nah, sih. benar. Nggak pernah Mantap, lihat mantap. soalnya. Apa itu jawab? Oh, Big. Big. Next. Which superhero owns this? Mantap nih. Logo Pasti superhero nih. Ayo, bisa pasti. Nah, benar semua. Mantap. Waduh. Kak Seli tertinggal cukup banyak ini ya. The T is the logo for what? Nah, ini kayaknya sekarang masih ada nggak sih? Kayak udah nggak pada pakai. Udah mulai jarang pakai. Kayaknya udah di blok deh. Udah di blok kayaknya. Wah, nggak tahu. Next. Mantap. Oh, Sakti sini kayaknya yang menang. Kayaknya ya udah pertanyaan terakhir ini. Iya, soalnya. Where is this logo from nih? Paling susah nih kayaknya, paling susah. Aku tidak akan mengecoh karena nanti Kak Memang Seli susah sih. Rio Olympics ternyata. Tum. Lumayan seru nih, Mbak. Iya, Tapi kebanyakan salah. nggak apa-apa. Kasih. Besok kalau diadain logo lagi, kuis-kuis kayak gini lagi, ini ya, mau lagi atau udahan buat hari ini aja? Apa sih ngikut aja. Oke. Karena sudah senang-senang, mari kita balik ke materi-materinya ya. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang basic logo, ya. Oke, ini PPT-nya. Ayo kalau misalnya kalau bisa on cam, silakan on cam. Kalau misalnya berhalangan juga sebenarnya nggak apa-apa. Responsif aja ya kalau aku lagi nanya atau apa. Oke. Oke. Kayaknya dari kemarin kameranya tuh angle-nya jelek banget gitu kan. Maaf. Nggak ada stand HP. Kalau bisa on cam, temenin aku on cam ya, guys. Oke, mantap. Hari ini kita bakal belajar tentang basic logo hari ketiga ya. Basic logo sama nanti kita juga bakal belajar tentang design brief ya. Oke.
Next, what is a logo? Dari kemarin kan kita ngebahas tentang desain sama design thinking. Sekarang aku pengen nanya nih, menurut kalian logo tuh apa? Nggak ada benar, nggak ada salah ya? Nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada benar, nggak ada salah. Nggak ada salah, nggak benar-benar. Gitu. Apa ya? Logo tuh kayak representasikan sebuah company atau apapun itu kan. Oke. Menarik ininya. Foto profil perusahaan masuk gak tuh? Foto profil perusahaan, profile picture ya. Masuk gak tuh? Oke, Iya. oke. Menarik juga. Kak Sally gimana pendapatnya? Halo Kak Sally. Mau jawab on mic atau mau jawab di chat juga nggak apa-apa. Yang penting ini. Gimana Suatu Kak yang Sally? mewakili suatu perusahaan. Apa? Ya, apa yang mewakili perusahaan? Gambarannya mewakili suatu perusahaan. Gambaran yang mewakili suatu perusahaan. Oke. Semuanya poinnya ini ya. Valid gitu. Ada yang keluar ya. Kak Sally keluar kayaknya disconnect atau kayak gimana. Oke, kita langsung lihat aja definisinya ya. Ini aku kutip dari 99design.com. Logo is a symbol made up of text and image that identifies a business. A good logo shows what a company does and what the brand values. Jadi logo itu adalah simbol yang terdiri dari teks sama image atau teks doang atau image doang yang membuat suatu brand itu bisa teridentifikasi oleh orang-orang lain. Jadi ada perbedaan juga ya logo sama branding. Branding itu adalah suatu big picture-nya dari suatu company gitu. Big picture-nya. Jadi branding itu bisa terdiri dari iklan, ya kan? Logo juga termasuk dari branding, bukan sebaliknya. Bukan branding termasuk dari logo. Oke? Jadi logo itu simbol. Jadi semua company itu butuh logo gitu kan. Semua company. Bahkan kita kadang-kadang sebagai, kalau kita di dunia kreatif gitu, kita desainer, kadang-kadang kita butuh self-branding juga gitu kan. Mungkin kita punya logo sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itu, contohnya aku misalnya self-branding aku buat sekarang itu Jasmine Teh Pahit. Soalnya di Instagram misalnya ini kan username-nya Jasmine Teh Pahit kan. Tapi karena Teh Pahitnya itu catchy gitu dan orang-orang jadi mengenal aku sebagai ya itu doang gitu kan. Gitu. Jadi kita sendiri semua punya branding masing-masing. Kak Sakti pasti punya brandingnya sendiri, punya personality-nya kayak gimana gitu kan. Kak Raffi sama Kak Sally juga pasti punya branding sendiri. Tuh. Next. Nah, logo design is all about creating the perfect visual brand mark for a company. Depending on the type, a logo usually consists of a symbol or brand mark and a logo type, along with a tagline. Jadi, logo desain itu dia tuh seperti yang tadi Kak Raffi bilang ya, dia tuh profile picture-nya suatu perusahaan gitu kan. Jadi kita mengenali suatu brand itu pasti awalnya dari logonya gitu. Kita ngelihat, contohnya aja kita ngelihat di HP kita ngelihat aplikasi gitu kan. Aplikasi itu pasti yang ditaruh pertama di homepage kita ada logonya gitu. Jadi logo itu penting banget dan harus recognizable buat semua orang gitu.
Nah, next kita mulai ke prinsip dasar desain logo ya. Pertama itu ada simplicity. Bahasa Indonesianya simple. Yang kedua itu ada originality, terus versatility, terus scalability, terus balance and proportion, terus yang keenam timelessness, terus yang ketujuh itu unique. Kita langsung masuk aja ke simple ya, ke simplicity. Yang pertama simplicity. Simplicity makes a logo easily recognizable, versatile, and memorable. Gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita ngebuat logo itu simple ya. Seperti lesson aku yang kemarin pas materi yang di Gestalt, kita kan manusia itu suka shape-shape yang lebih simple gitu. Nggak ribet-ribet, tapi straight to the point gitu. Good logo features something unique without being too complex and clutter. Contoh-contohnya ya di sini ya. Kita ada logo FedEx gitu kan. Tahu kan logo FedEx itu kan company pengiriman barang ya, pengirim delivery gitu kan. Di sini simple banget gitu kan, cuman tulisannya aja FedEx gitu kan. Tapi bisa kita lihat di bagian X-nya itu, EX, itu dari negatif space-nya itu ngebuat suatu tanda panah gitu kan. Di bagian E sama X-nya gitu. Walaupun itu suatu hal yang kecil gitu, tapi itu merepresentasikan company-nya mereka banget gitu. Mereka mengirimkan barang, ya udah tanda panah gitu kan. Straight to your house gitu. Straight to your house atau straight to the place you want to be gitu kan. Ini. Next ada logo Amazon gitu kan. Ini great example juga. Mungkin kita ngelihatnya Amazon gitu kan, terus di bawahnya ada garis, kelihatan kayak smile gitu kan, smile. Kayak senyum gitu. Pertama kita dari smile itu kita ngeliat brandnya ini friendly ya, friendly. Kedua itu filosofinya adalah A sampai Z gitu kan. A tanda panah ke Z. A sampai Z maksudnya apa ya? Spektrumnya banyak gitu. Jadi kita tahu juga, walaupun kita tinggal di Indonesia, kita tahu Amazon itu ngejual barang banyak banget gitu kan, versatile banget. Gak cuman barang fashion doang, gak cuman barang alat rumah tangga, tapi semuanya dia jual di Amazon gitu kan. Kita bisa nyari apa aja di Amazon gitu. Jadi A sampai Z itu misal kayak alfabet gitu kan, A sampai Z gitu. Jadi banyak barang lengkap gitulah istilahnya. Salah satu yang contoh yang bagus banget juga adalah brandnya Apple ya. Simple banget gitu, cuman Apple doang. Tapi kita ngelihat sekali aja, kita langsung tahu itu Apple gitu. Nggak perlu ngelihat 2 kali, nggak perlu ngelihat 3 kali. Kita langsung bisa recognize dimanapun berada, HP Apple tuh kayak gini gitu. Produk-produknya Apple tuh kayak gini karena ada logonya sendiri. Mereka juga ngebuat branding dari produk mereka, itu semuanya minimalis, semuanya rata-rata warnanya silver gitu kan, silver. Dan karena kesimpulan dari brandnya mereka, jadi banyak banget orang yang suka pakai produk-produknya mereka gitu. Oke. Next. Originality. Nah, originality itu adalah logo makes you stand out from the competition. Jadi kita butuh logo yang kita desain itu juga original gitu. Gak bisa kita ngebuat logo tuh kayak ya udahlah apa aja yang di ininya gitu kan. Contohnya nih Starbucks Coffee gitu kan. Kita ngelihat brand-brand kopi yang lain, brand-brand cafe yang lain gitu. Biasanya apa? Coffee bean gitu kan. Ada gambar kopinya gitu. Ada gambar daun, ada gambar ini itu gitu kan. General banget gitu, general. Tapi karena Starbucks itu dia punya logonya itu original sendiri, kita jadi punya value sendiri terhadap logonya ini gitu. Nah, salah satu historinya itu adalah
kalau misalnya kalian nggak tahu, cewek yang di Starbucks ini adalah Putri Duyung gitu kan, Sirens gitu. Jadi Sirens itu pas dulu mitos atau apa ya namanya, legenda-legendanya di Amerika gitu, suka lure sailors gitu. Jadi kayak suka memancing pelayan-pelayan gitu, dan akhirnya pelayan-pelayan di situ kayak crash gitu boatnya. Nah, Starbucks juga pengen kayak lure customer-customernya dengan kopinya mereka gitu istilahnya. Tapi karena kita udah lama banget melihat Starbucks ini, ya kan? Jadi sebenarnya ya walaupun kita nggak tahu background story-nya, nggak tahu historinya, tapi tetap aja ini tuh Starbucks ya pasti ini gitu, nggak mungkin yang lain gitu kan. Nggak bakal ada yang istilahnya dia tuh nggak ikut-ikutan dengan brand yang lain gitu. Walaupun produknya adalah kopi, produknya adalah cafe gitu kan. Perhaps the most fundamental function of a logo is giving your business a unique mark that differentiates you from other business. Nah, kita dengan mendesain logo, kita tuh harus, pertama kita harus research banyak banget ya tentang perusahaan atau klien yang minta logo ke kita gitu. Kita harus research banyak banget agar kita tahu juga value-value-nya mereka apa, nilai-nilai perusahaannya mereka tuh apa. Dari situlah kita bisa membuat logo yang personalized ke mereka dan original gitu. Contohnya di sini juga ada, kalian tahu ini logo apa nggak? Pasti tahu sih. Ada yang mau jawab? Kak tadi apa suara kurang jelas tadi. Aku pertanyaannya ini logo apa gitu? Ini logonya perusahaan apa? Yang di bawah ya Kak? Mm-mm. Apa ya, kurang tahu juga sih. Oh, nggak tahu ya. Kayaknya kurang familiar ya. Ini sebenarnya terkenal banget sih. Kalau misalnya kalian tahu Playboy Magazine. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi Nggak tahu. itu adalah majalah di... Majalah Playboy. Kenapa Kak Seli? Iya. Oh, logo Playboy. Kak Seli tahu ya? Oke. Ya pernah lihat sih, Mbak. Mungkin sering kalau di Indonesia mungkin sering diikut-ikutin gitu loh, maksudnya kayak misalnya ada desain baju, tiba-tiba ada grafik Playboy-nya di tengah gitu kan, tapi orang mungkin nggak tahu gitu apa perusahaannya gitu kan. Jadi mereka adalah majalah adult entertainment lah gitu. Jadi pokoknya foto-foto cewek-cewek gitulah. Jadi Playboy Magazine ini sejarahnya itu adalah dia si Bunny ini, si kelinci ini merepresentasikan wanita gitu loh. Jadi Playboy Magazine ini kayak gimana ya? Kayak pokoknya ya majalah adult entertainment gitu, kayak kadang-kadang kayak pokoknya yang nut-nut gitu. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin kalau sekarang kan tinggal buka internet kan, kalau zaman dulu kan nyarinya majalah gitu kan. Nah, ini tuh pokoknya nyampe sekarang tuh masih terkenal, masih ini, karena artis-artis Hollywood juga pernah jadi model di Playboy gitu, di Playboy ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apa yang merepresentasikan cewek, biasanya ya mukanya cewek apa segala macam gitu kan. Tapi ini dia original sendiri, dia memakai ikon yaitu bunny gitu kan, atau kelinci gitu. Jadi kita jangan seperti yang kemarin kita udah
bikin yang design thinking ya, kita udah belajar tentang design thinking. Brainstorming itu adalah keluarin semua ide-ide tergila, gitu kan? Tergila, teraneh, pokoknya keluarin aja, jangan ada judgement, jangan ngikut-ngikutin yang lain dulu. Tapi kalau misalnya in the end ternyata kamu mendapatkan suatu ide yang original banget, coba aja gitu ikutin. Karena kita nggak tahu gitu kan. Logo-logo yang mendunia ini sebenarnya nggak semuanya make sense juga gitu kan. Kalau misalnya kita cuma lihat doang, tapi in the end ya mereka punya branding yang mendunia banget gitu. Oke, nyampe sini ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kak, kecepatan, Kak, ngomongnya nggak jelas gitu, atau gimana? Sejauh ini masih ini Kak. Aman ya? Siap. Oke, next. Next adalah versatility. Versatility itu adalah a good logo can be used in a variety of size and color. Your logo should have the versatility to appear on collateral for pen to plain. Contoh di sini ya, salah satu logo yang versatile banget adalah logo Nike. Semuanya pasti tahu lah logo Nike gitu kan. Mungkin ada yang punya sepatunya, mungkin ada yang ininya. Dan Nike ini udah menjadi satu brand yang gede juga gitu kan. Bukan cuma sepatu doang, emang yang paling terkenal sepatu, tapi ada bajunya juga, ada segala macem gitu kan. Ada ini. Dan udah kolaborasi dengan orang-orang lain juga gitu. Nah, kalau misalnya logo yang di bawah pada tahu nggak? Ini di Indonesia nggak ada. Target ya Kak, kalau nggak salah. Iya Target. Nah, versatility itu bukan cuman di bagian bisa ditaruh di produk-produknya ya, tapi bisa ditaruh di websitenya nggak, bisa ditaruh di iklannya nggak, bisa dimodifikasi di iklannya nggak, gitu. Jadi kalau di sini dilihat contohnya yang Target ini, kayak dia tuh kayak semprotan gitu kan, semprotan kayak lagi nyemprotin ini. Dan karena ini bentuknya itu lingkaran, jadi bisa dimodifikasi. Oh iya, jadi ini mirip kayak semprotan, tapi tetap logo Target gitu. Jadi kita perlu bikin logo yang bisa dipakai di mana aja gitu. Bisa dipakai di sepatu, mungkin kalau Nike ya di sepatu, di baju. Kita bisa pakai juga di kartu nama. Kartu nama kan rada kecil ya. Kita bisa pakai juga di website, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi salah satu tips juga buat kalian, semakin versatile logonya itu, biasanya logo yang bisa berdiri cuman hitam putih, tapi juga bisa berdiri dengan warna gitu. Jadi tips ini ya, tips aja. Kalau misalnya kamu bikin logo, coba kamu bikin di hitam putih dulu, di grayscale dulu. Jangan langsung di warna. Emang kayaknya menarik gitu kan langsung di warna, tapi kalau misalnya di hitam putih, kita udah bisa ngelihat di grayscale, kita udah bisa ngelihat, oh semuanya kontrasnya bagus gitu. Semuanya kontrasnya bagus, nggak ada detail yang bakal terlewat kalau misalnya logonya terlalu kecil, gitu kan. Dengan itulah kita bisa menyesuaikan logo ini ke surface manapun gitu. Ya kemanapun bisa gitu kan, bisa ditaruh di mana aja, bisa menjadi apa aja gitu. Next, scalability. A scalable logo needs to make sense, look good, and remain legible at any size, whether it is printed on a tiny business card or on a huge poster. If you include too much detail in your logo, it will make it harder to scale down to a smaller size. To achieve scalability in your logo,
The designer will create your logo in vector format. Vector files are created with rescaling in mind, so your logo looks just as sharp when it's blown up to a large size. Gitu. Jadi scalability ini adalah kamu harus memastikan logo kamu itu walaupun kecil atau gede, itu tuh tetap persepsinya orang ngelihatnya sama gitu. Tetap masih jelas gitu dilihatnya. Contohnya ya, yang di samping ini Google gitu kan, Google. Scalability-nya dia bagus banget gitu kan. Dia punya variasi logonya beberapa ya. Dia ada yang Google, tulisan Google yang lengkap, ada G-nya doang, ya kan. G-nya juga bisa cuman hitam doang, atau enggak bisa warna-warni gitu kan. Sangat adjustment-nya bisa diganti-ganti gitu kan, sesuai yang dibutuhkan sama kliennya. Yaitu kalau misalnya kita butuhnya di website Google-nya sendiri, mungkin Google dengan tulisan yang lengkap itu bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya di aplikasi mungkin cuma bisa G-nya doang. Jadi harus bisa diganti-ganti, scalability-nya juga harus bisa kecil banget, harus bisa gede banget. Di sini juga kita bisa lihat ya, ini bawah itu ada Coca-Cola. Coca-Cola itu bisa yang ada drink Coca-Cola, Coke, ya kan? Ada juga yang Coca-Cola doang. Ada juga Coca-Cola tapi lebih kecil, nggak pakai extended O sama CL-nya ya, nggak ada extended-nya. Ada juga yang cuman Coke doang. Nah, ini tuh semua alternatif logo ini itu punya fungsinya masing-masing gitu kan. Chanel juga nih, Chanel ada yang Chanel pakai lingkaran terus ada tulis Chanel gitu kan. Terus ada yang cuman logonya terus sama bawahnya Chanel. Habis itu yang C-nya diganti juga bisa gitu kan. Atau enggak cuman logonya doang gitu. Jadi bisa diganti-ganti juga. Walt Disney apalagi ya ini. Walt Disney ada yang pakai istananya itu. Ini ikonik banget kan semuanya. Di film Walt Disney pasti ada istananya gitu kan. Atau enggak cuman tulisan doang Walt Disney. Ada yang Disney doang sama ada yang D doang. Ada juga jeans Levi's ya, Levi's. Jadi kita bisa ngeliat dari semua ini, kita tuh ngebuat logo tuh bukan cuman oh iya naruh gambar, naruh tulisan, naruh tagline, udah selesai gitu, enggak. Tapi logo itu terdiri dari banyak komponen gitu loh, yang bisa dipisah-pisah gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan orangnya, sesuai dengan kebutuhan klien kita harus ngedesain logo yang yaitu apa yang dibutuhkan di logo itu, judulnya lah, judul company-nya, terus harus ada gambarnya, atau perlu ada tagline-nya atau nggak perlu gitu. Jadi semuanya itu harus dipertimbangkan gitu. Next, balance and proportion. Proportion refers to weight of each of the element that make up for your logo. From a practical perspective, the right proportion will make your logo a whole and help it to make sense. Symmetrical logo are balanced through equally weighted elements aligned on either side of a center line. Seperti yang kemarin kita udah ini di basic design juga ya, introduction to design, simetri gitu ya, simetri sama proportion gitu. Kalau misalnya kita taruh, ini aku coret ya, taruh garis tengah ya, di dua logo ini. Kiri dan kanan itu balance gitu. Bedanya, mungkin yang BMW ini lebih ke asymmetrical balance gitu kan. Karena ini yang biru di atas, yang putih di bawah, kalau yang di kanan itu yang putih di atas, yang biru di bawah gitu. Jadi nggak sama persis gitu, tapi tetap balance gitu loh.
Sedangkan Volkswagen atau VW itu dia benar-benar symmetrical balance banget gitu. Kiri sama kanan itu sama persis gitu. Nah, brand-brand seperti ini itu biasanya mempunyai identitas brand yang sangat profesional gitu. Yang balance banget, yang simetris banget, yang ini biasanya profesional, elegan, dan bisa dipercaya gitu loh. Kayak biasanya yang balance-nya itu kurang ini, itu biasanya brand-brandnya anak-anak ya. Dengan tipografi yang lebih menarik gitu kan, lebih playful. Kalau ini terkesan kalau brand-brand yang balance dan proporsinya benar-benar terhitung banget, itu biasanya brand-brand yang dewasa, profesional. Jadi balik lagi semuanya disesuaikan aja sama perusahaan atau klien yang ini ya, yang kalian terima gitu. Next, timelessness. Nah ini juga penting banget ya. Brand yang kita punya itu harus bisa timeless ya. One of the criteria for a good logo is that it is timeless, which means you don't have costly redesign to do every year. This will also allow you to have a strong brand image that will help you be recognized easily. It can be tempting to draw a lot of inspiration from the latest trends when designing your logo. However, we don't recommend it. Jadi, kita bisa lihat ya, logo-logo mana yang kelihatannya kayak udah basi gitu loh, kayak udah nganget, udah ini gitu, udah apa ya, ketinggalan zaman gitu loh, udah jadul banget gitu kan. Ada logo yang kayak gitu. Tapi ada juga logo-logo yang dari dulu nyampe sekarang tetap aja relevan gitu. Mau kita zamannya seberubah apapun, kita sekarang kan udah era digital banget ya, tapi McDonald ya logonya tetap gini-gini aja gitu loh, nggak berubah gitu, karena emang udah didesain dengan sebegitu baiknya sampai nyampe sekarang aja masih relevan gitu loh, masih kelihatan modern enough gitu, kelihatan ini juga gitu kan. Dan semua ini tergantung juga dengan brand identity-nya gitu. Contohnya Disney ya, seperti yang aku bilang tadi, Disney itu kan biasanya target marketnya anak-anak ya. Jadi tipografinya, fontnya juga lebih playful gitu. Tapi karena target marketnya anak-anak, nyampe kapanpun anak-anak juga bakal tetap playful gitu kan. Masa anak-anak serius banget gitu kan, gak suka main-main, gak suka ini. Nyampe kriteria anak-anak adalah mereka polos gitu, suka hal-hal yang menarik, suka animasi. Jadi Disney itu memberikan satu logo yang cocok banget dengan target marketnya dia, jadi sampai kapanpun bakal menjadi timeless gitu. Jadi masih banyak lagi sih contoh-contohnya, kayak brand-brand yang mahal-mahal gitu, kayak yang tadi ya, Gucci, Chanel gitu kan, yang ini sebenarnya mereka tuh brand udah lama established gitu kan, brand-brand mahal gitu kan, fashion yang mahal udah established, tapi dari dulu nyampe sekarang nggak banyak perubahannya gitu. Jadi dengan Apple nggak terlalu banyak perubahan gitu. Jadi kalian tips yang tadi juga, kalau misalnya kalian pengen brandnya tuh timeless terus versatile juga, salah satu yang cocok banget biasanya itu adalah brand yang cuma pakai hitam putih. Bisa pakai yang misalnya kayak McDonald ini kan pakai merah atau kuning gitu. Tapi
warna-warna kayak ini nggak mungkin jadi jadul gitu, nggak mungkin basi gitu loh. Jadi brand-brand yang kontrasnya bagus gitu, istilahnya kontrasnya bagus, jadi hitam putih, merah kuning gitu, kontrasnya bagus. Terus juga ada brand-brand yang minimalis. Brand minimalis itu biasanya lebih tahan lama gitu loh, jadi gak kelihatan jadul atau kayak gimana gitu. Tapi ada juga yang brand yang emang karena pengen kelihatan vintage atau jadul gitu, jadinya mereka pakai logo yang lebih kelihatan kayak vintage gitu kan. Tapi vintage itu bukan berarti basi gitu loh. Jadi kamu bisa ngebuat logo yang vintage tapi nggak kelihatan ketinggalan zaman gitu. Sesuai dengan visi misi perusahaan kamu nggak, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan nggak gitu kan. Kalau misalnya perusahaan apa ya, wine gitu kan, apa sih contohnya, anggur orang tua ya, pasti pada pernah lihat kan, pasti itu kan sebenarnya agak vintage kan kelihatannya logonya, tapi karena brandnya mereka itu emang merepresentasikan ya kita tuh udah dari lama gitu loh ngebuat anggur kayak gini gitu, jadi ya mau nyampe sekarang juga tetap kelihatan ya bagus-bagus aja gitu. Oke, yang terakhir uniqueness ya. Dalam merancang sebuah logo, biasakan untuk menjauhi bentuk logo yang general dan sangat umum, baik dari elemen pada logo yang digunakan maupun bentuk keseluruhan logo. Untuk mendapatkan logo yang unik, maka lakukanlah brainstorming terlebih dahulu agar logo yang diciptakan berbeda dari yang lain dan dapat memberikan citra yang bagus untuk sebuah brand. Contoh logo yang unik biasanya memiliki bentuk yang aneh, namun memiliki banyak makna tersembunyi yang dapat menggambarkan nilai dari brand tersebut. Jadi seperti originality yang tadi juga, ya kan? Kalau originality itu kan kayak gak ngikut-ngikutin ya. Kalau unik ini yaitu satu dari kayak gimana ya? Kayak menonjol daripada yang lain gitu. Menonjol. Ya. Jadi sebenarnya hampir mirip sama yang tadi, tapi ya di-mention aja biar kalian tuh bisa tetap membuat logo yang semaksimal mungkin gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang logo? Atau ada yang mau disampaikan? Enggak, mau nanya Kak. Berarti kalau misalkan membuat logo gitu, berarti nggak harus memakai semua teknik yang tadi itu ya Kak? Seenggaknya satu atau dua teknik yang dipakai, yang dijelasin tadi ya Kak? Iya, jadi bakal susah banget sih kalau misalnya mau memakai semuanya. Tapi emang ada juga logo yang semua aspek di situ tuh sebenarnya bisa dipakai gitu. Ada logo-logo yang kayak gitu, tapi ya bakal susah gitu. Jadi buat sekarang sih ini aja. Semakin lama kita ngedesain logo, semakin selera taste kita dalam mendesain juga bakal berkembang gitu kan. Kita bakal tahu mana logo yang yang ini tuh bagus, yang ini tuh lebih efektif, yang ini tuh lebih merepresentasikan perusahaan gitu. Oke. Oke, siap Kak. Aku bakal new share. Nah, ini adalah modul yang ada di Upskill ya, bisa kalian download juga di file attachment-nya juga. Ini aku gedein aja. Yang tadi ya uniqueness. Contohnya ya Vaio ini. Nama laptop keluaran Sony ya. Aku dulu juga punya Vaio tapi udah rusak. Jadi contoh Vaio ini
dia tuh sejarahnya itu atau filosofi dari logonya itu adalah gelombang analog yang terwakili dari huruf V sama A sama I sama O gitu kan. Tapi juga yang I-O ini bisa merujuk kepada kode biner digital ya, 1 dan 0 gitu. Jadi kasihlah pokoknya logo yang kita buat tuh harus bermakna gitu loh, nggak cuman visual, nggak cuman estetiknya aja yang bagus, tapi harus bermakna juga gitu. Oke. Kayaknya kegedean. Nah, sekarang ada pengenalan tentang desain logo ya. Kita ada beberapa jenis logo gitu. Pertama ada monogram. Jadi kalau kita ngelihat logo CNN, HP, IBM, Warner Bros, LG, Volkswagen, Dishwell juga kita bakal ngelihat suatu pola ya. Jadi cuman inisial doang gitu. CNN, HP, IBM, WB, Warner Bros gitu kan, LG, HBO, dan selanjutnya gitu kan. Dengan dua atau tiga kata doang yang perlu diingat gitu. Huruf ya. Cuman menggunakan inisial bisa seperti itu. Next ada word mark gitu kan, yang full kata gitu. Ada Grafico, ada Google, Facebook, Netflix, FedEx, Grab, Coca-Cola, Disney gitu kan. Mirip dengan monogram juga. Kalau yang monogram tadi kan lebih ke inisial. Kalau word mark ini berbasis font gitu. Jadi nama full perusahaan atau organisasi namanya full gitu. Ini tuh cocok dengan nama-nama yang singkat gitu, nama perusahaannya yang singkat gitu. Grab, enak kan? Kayak cuman satu syllable doang. Grab, Coca-Cola, cuman 2 syllable doang. Google, 2 syllable gitu kan. Jadi kalau misalnya yang tadi kan Warner Bros, rada panjang gitu kan. Tapi kalau di sini cuman nama-nama singkat doang, jadi ya udah bisa dimasukin ke wordmark, logo wordmark gitu. Next ada logo pictorial mark atau simbol gitu. Ini berbasis gambar ya, yang biasa disebut dengan istilah icon gitu. Simbol ini melekat pada sebuah brand, dengan begitu nama atau identitas perusahaan atau organisasi dapat dikenali walaupun hanya dengan melihat simbolnya aja. Seperti contohnya itu Apple ya. Apple gambar apel gitu kan. Terus Twitter gambar burung gitu kan. Twitter, Tweety, ya kan? Itu adalah gambar burung. Nike cuman checklist doang. Ya kan, centang doang. Gojek kayak gambar ini ya, kayak waktu itu sempat kayak helm gitu ya. Terus WWF, Android, Shell gitu kan. Nah, ini tuh terbilang rumit karena kalau misalnya dipakai oleh perusahaan yang baru ya, yang belum memiliki branding yang jelas gitu, belum memiliki branding yang kuat gitu, namanya itu bakal agak dilupakan gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan baru biasanya boleh pakai pictorial gini, tapi di bawahnya juga ada namanya gitu. Ada yang juga abstract mark gitu. Ini yang tadi BP ya. Kalau misalnya gambar itu kan icon yang kita semua pasti udah tahu gitu kan. Kayak ya udah ini apel, ini burung, ini check mark gitu kan. Nah, kalau misalnya abstract mark itu dia tuh lebih ke bentuk-bentuk yang abstrak gitu, nggak literal, jadi unliterally gitulah, nggak straight to the point gitu. Contoh perusahaan-perusahaannya yaitu Pepsi gitu kan, BP, Airbnb, Adidas, Pertamina gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian pakai logo yang lebih abstrak itu bakal menyampaikan pesan atau nilai brand secara simbolis gitu.
Tapi konsepnya tanpa implikasi bentuk tertentu yang udah umum gitu. Biasanya lingkaran gitu kan, lingkaran, persegi, segitiga gitu. Next ada juga maskot ya. Logo maskot ini melibatkan karakter bergambar. Jadi maskot ini juga bisa dianggap sebagai duta sebuah brand gitu. Jadi misalnya KFC ini kan pasti ada kakek-kakeknya ini kan. Wendy's juga pasti ada cewek ini. Pringles juga pasti ada karakter yang ini. Duolingo juga, Michelin juga pasti ada karakter yang ini. Hokben juga pasti ada cowok sama ceweknya gitu. Jadi mereka punya karakter yang mereka bikin sendiri, dan ini tuh salah satu jenis logo yang versatile banget ya, karena mereka apalagi dalam dunia iklan gitu kan. Dalam dunia iklan lu nggak perlu pakai artis-artis atau kayak gimana, pakai animasi aja karena kamu udah punya karakter sendiri gitu. Jadi lebih versatile di bagian situnya. Next ada combination ya. Combination itu seperti namanya, kombinasi dari simbol, abstrak atau maskot gitu. Logo simbol, abstrak atau maskot. Jadi gambar sama teks gitu kan. Bisa diintegrasikan. Jadi bahkan kadang-kadang bisa ditumpuk gitu kan. Karena namanya terkait sama gambarnya gitu kan. Kayak Burger King. Burger King itu kan kayak gambar burger gitu kan. Di atasnya ada bannya, terus ada tulisan Burger King seperti kayak dagingnya gitu kan, isian burgernya. Terus di bawahnya ada patty lagi gitu kan. Ada bannya lagi gitu kan. Ada patty. Terus Doritos itu kelihatan kayak segitiga. Karena Doritos chipsnya itu bentuknya segitiga gitu kan. Sedangkan NASA itu organisasi negara ya, organisasi negara yang di Amerika gitu. Jadi karena mereka berhubungan tentang space dan luar angkasa gitu, jadi kelihatannya ya kayak planet gitu kan, lingkaran. Itu kan lebih abstrak gitu kan, lingkaran. Bisa abstrak, bisa juga literal gitu kan, soalnya lingkaran. Terus ada kayak arah panah ke atasnya gitu loh. Kayak apa ya? Kayak melaju ke luar angkasa gitu loh. Kayak keluar dari bumi juga gitu loh. So ada Pizza Hut sendiri, ya pizza ya bentuknya apa, lingkaran gitu. Ada Trans Studio. Kalau yang pernah ke Trans Studio pasti tahu kan, di dalamnya tuh ada wahana-wahana gitu kan. Ada roller coaster, ada biang lalang, nggak tahu. Ada nggak ya? Aku udah lupa juga, udah lama banget nggak ke Trans Studio. Ada juga Fanta Orange gitu kan. Fanta Orange itu kelihatannya kayak buah oren gitu kan, kayak buah jeruk gitu, warna oranye. Semen tuh kayak kelihatan kayak segitiga gitu, itu bisa rada abstrak tapi kayak bisa kayak bangunan juga gitu kan. Jadi bisa berkombinasi juga, nggak terbatas gitu. Next adalah emblem gitu kan. Emblem itu terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol atau ikon, bencana, segel atau inti dari lambang tersebut. Ya, ini cenderung memiliki tampilan tradisional. Nah, ini tuh lebih tradisional, lebih vintage gitu kan. Tapi kesannya lebih mencolok gitu. Jadi penggunaan secara umum lebih sering menjadi pilihan utama banyak sekolah, instansi pemerintah, organisasi maupun perusahaan yang dengan konsep klasik gitu. Ya kan? Klub bola gitu kan, Manchester United, buat brand-brand mobil gitu kan, Lamborghini, ASEAN itu kan perkumpulan antara Southeast Asia gitu kan, negara-negara di Southeast Asia gitu. Terus juga ada yang buat sekolah, OSIS, apa segala macam gitu kan. Nah itu tuh biasanya pakai logo emblem gitu. Next. Kalau misalnya salah satu notes ya, logo emblem ini
tulisannya biasanya seperti yang kita lihat ya sekarang. Tulisannya itu bakal lebih susah dibaca daripada logo-logo yang tadi ya. Jadi hati-hati pakai logo yang ini. Kalian harus jangan. Jadi semua logo itu ada ininya sendiri gitu loh. Ada setiap perusahaan itu mempunyai ciri-ciri logonya sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya instansi perusahaan atau pemerintah gitu, nggak apa-apa gitu kan memakai logo emblem ini karena ya dipakai. Mereka bisa naruhnya tuh kayak ya di baju gitu kan, baju OSIS, baju SMA gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain-lain itu mendingan dihindari gitu loh. Oke. Next, kita ada pengenalan software desainnya ya. Pertama, Adobe Illustrator. Ini yang paling aku rekomendasiin gitu. Karena seperti yang tadi udah dibilang juga, logo itu lebih baik formatnya itu vektor daripada pixel gitu kan. Karena kalau pixel itu bakal cenderung pecah gitu loh gambarnya. Kalau vektor mau di resize segede apapun, sekecil apapun, gambarnya itu nggak bakal pecah gitu. Jadi Adobe Illustrator. Besok kita bakal belajar juga tentang fitur-fitur yang ada di Adobe Illustrator. Mohon semuanya di-download ya, mulai di-download Adobe Illustratornya. Next ada Adobe Photoshop. Sebenarnya ini juga Photoshop ini lebih ke pixel ya, lebih ke pixel. Jadi buat versatility size-nya, scalable buat logonya itu agak susah. Tapi Photoshop ini bagus buat kalian yang suka bikin logo yang lebih hand drawn gitu. Menurut aku ya, lebih hand drawn. Yang lebih ke arah-arah sketsa gitu. Ke arah-arah yang lebih personal, yang lebih abstrak, yang lebih playful gitu. Jadi bisa pakai Adobe Photoshop gitu. Karena pixel gitu kan. Corel Draw juga sama kayak Photoshop juga. Oh ini lebih ke vektor sih, berarti kayak AI. Tapi aku jarang banget make. Jadi aku bahkan nggak pernah make sih. Kayaknya pernah pas SMA, tapi sekarang udah nggak lagi. Next ada Inkscape. Inkscape ini kayaknya vektor juga, tapi dia tuh gratis gitu di internet gitu. Pernah aku download juga tapi nggak aku pakai gitu. Akhirnya aku uninstall. Terus ada juga Infinity Designer. Dia juga gratis juga kayak Inkscape. Next ada Canva. Kalian pasti semua tahu kan Canva. Kalau Canva itu banyak banget template-templatenya gitu. Tapi kalau misalnya di Canva itu kekurangannya adalah ya menurut aku logonya itu kurang originality-nya gitu loh. Kurang original dan kurang unik juga gitu. Oke, sekian. Itu aja sih logo-logo desain yang bisa kalian pakai gitu. Tapi kita di sini bakal pakai nanti Adobe Illustrator ya. Tolong semuanya di-download. Kalau misalnya, kalau aku sih udah pakai Adobe semua ininya Adobe gitu kan. Jadi sebenarnya jadi gampang gitu loh buat transfer file satu dengan yang lain gitu. Jadi bisa dari Illustrator bisa dipindah ke Photoshop juga bisa, dipindah ke After Effects juga bisa, Premiere juga bisa gitu kan. Next. Ini bisa kalian baca di modulnya, bisa kalian download juga. Tapi aku buat sekarang aku nggak akan terlalu bahas ya. Ini tentang pencetakan. Oke, next.
Sorry. Nah, sekarang tentang pengenalan desain brief. Nah, desain brief adalah dokumen risalah desain dari pertemuan desainer dan klien yang berisikan ruang lingkup proyek, jangka waktu pengerjaan, tujuan pembuatan, dan rincian biaya. Nah, risalah ini sangat penting dan wajib dibuat oleh desainer bersama dengan klien dalam tahapan awal pertemuan konsultasi desain sebelum proyek desain dapat dimulai. Tujuan pembuatan desain brief ini untuk membantu desainer mendapatkan informasi dan data lengkap dan menyeluruh tentang maksud serta latar belakang pembuatan desain. Informasi yang harus diketahui meliputi visi misi, sejarah, dan bisnis perusahaan hingga target market serta sifat produk yang akan dipasarkan. Daftar informasi dan data tersebut dapat dilihat secara lengkap di bawah, ya. Manfaat dan fungsi dari pembuatan desain brief. Nah, ini tuh manfaatnya adalah untuk memahami dengan jelas kebutuhan klien, ya kan? Agar desain yang kita hasilkan itu memenuhi dengan keinginan dan harapan dari klien gitu kan. Kadang-kadang apalagi sekarang karena eranya semua digital ya, apalagi lagi corona gini, mungkin kita nggak bisa ketemu kliennya langsung gitu kan. Apalagi kalau misalnya kan upskill ini kita bekerja untuk orang-orang pekerja-pekerja remote gitu kan, yang kerjanya ya misalnya freelance atau enggak kayak di website seperti 99 Designers gitu kan, atau enggak website kayak Fiverr gitu kan, kalau misalnya ada yang tahu. Jadi ngobrol dengan klien cuman lewat HP doang gitu. Nah, penting banget, apalagi kalau misalnya kalian punya waktu yang terbatas banget gitu loh buat ngebikin logonya, penting banget kalian itu bisa memahami desain brief ini gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu lebih lama atau perusahaan yang minta kalian bikin logo itu lebih gede gitu, mungkin kalian punya lebih banyak waktu buat research sendiri gitu kan tentang nilai-nilai sejarah dari company itu. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan baru kayak UMKM atau startup gitu kan, desain brief yang mereka sediakan ini tuh penting banget, dan kalian tuh harus sering komunikasi dengan klien gitu. Jangan sampai ada terjadi kesalahpahaman. Dan in the end nanti ingat ya, kita sebagai desainer jangan sampai dieksploitasi oleh klien gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin desain ini, kadang-kadang klien nggak suka, abis itu pengen ganti seenak-enaknya gitu kan, pengen minta revisi seenak-enaknya gitu. Jangan nyampe kayak gitu juga. Kita juga sebagai kita juga kerja gitu kan. Jadi kalian harus punya boundaries kalian sendiri. Misalnya Kak, ini 3 kali revisi ya. Kalau misalnya 3 kali udah habis revisinya, harus bayar lagi atau kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai desainer itu harus tahu value kita juga sendiri gitu. Nah, informasi penting dalam desain brief, creative brief atau desain brief itu sangat penting untuk mendapatkan hasil desain yang sesuai dengan visi misi perusahaan dan target market gitu kan. Balik lagi, target marketnya di mana gitu kan. Kalau misalnya buat anak-anak bisa lebih playful gitu kan, bisa lebih menarik, bisa warna-warni. Tapi kalau misalnya untuk orang dewasa bisa lebih modern, minimalis, dan segala macam. Tergantung dengan ya visi misi perusahaan dan target marketnya gitu. Ini ada informasi penting yang wajib diisi form design brief, baik logo desain maupun desain grafis, yaitu catat ya. 6 perusahaan, produk, jasa, layanan, atau service gitu kan. Seperti yang contoh aku yang kemarin, pas aku pengen bikin packaging ya kan, buat Lapedo Bread, kan di sini kemarin pada ikut semua. Buat packaging yang buat Lapedo Bread itu kan aku pertama list dulu kan,
nama perusahaannya, yaitu Audrey's Kitchen gitu kan. Next, produk-produknya apa, harganya berapa gitu kan. Terus kalau misalnya dia perusahaan jasa, jasanya apa gitu kan, layanannya apa, servisnya apa gitu. Misalnya kalau Gojek kan layanan ojek gitu kan, mengantar gitu kan, delivery juga gitu kan. Next, tagline atau slogan yang ada di bawah logo gitu. Jadi tagline-nya perusahaan ini tuh apa gitu kan. Contohnya tagline yang terkenal gitu kan. Prudential, always listening, always understanding gitu. Jadi kita semua bakal hafal gitu kan. Karena itu tuh udah ikonik banget gitu kan. Ada di semua logo-logonya Prudential, ada juga di iklan-iklannya Prudential gitu. Jadi tanyain ke klien kamu atau ke perusahaannya apa satu kalimat yang merepresentasikan perusahaan kalian gitu, merepresentasikan sejarah dan visi misi perusahaan kalian. Next adalah penjelasan singkat dan jelas tentang apa yang perusahaan lakukan dan tawarkan yang membuat perusahaan berbeda dengan para pesaing. Nah, ini penting banget ya. Unique value proposition. Kita ingin membuat logo yang unik gitu kan, unik dan original gitu daripada logo-logo yang lain. Karena perusahaan itu pasti mempunyai pesaingnya sendiri-sendiri gitu kan, punya rivalnya sendiri-sendiri gitu. Misalnya kemarin contoh yang aku bikin yang Audrey's Kitchen, Cafe Dobret itu, dia kan pasti punya perusahaan yang kemarin kan yang ada bakery yang lain, ada toko-toko cheesecake lah, ada toko crackling shooks lah, dan segala macam gitu kan. Nah, apa yang ngebuat produk kita, apa yang ngebuat perusahaan kita itu beda gitu loh dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu tuh penting banget karena nilai yang dari situ bisa kita terapin juga di logo yang kita punya gitu. Bakal kita bikin gitu. Next, jenis industri perusahaan bergerak. Terus juga 3 hal utama yang ingin disampaikan dan dikomunikasikan kepada pelanggan melalui desain. Nah, bisa memakai contoh yang aku kemarin ya, yang bentar aku buka dulu. Ini dulu. Nih, ini yang kemarin kan. Nah, bisa memakai brand personality slider ini. Jadi, kan kita pengen bisa lebih dari 3 hal utama sih. Bisa lebih. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi bilang, tanya aja, mau kesan logo yang seperti apa? Atau value-value perusahaan kalian tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian tuh pengen kelihatan logonya tuh seperti apa. Jadi misalnya profesional, sahabat, ria, mahal, eksklusif, sederhana, maskulin, feminim, dan sebagainya gitu kan. Jadi dengan brand personality slider ini, kita bisa ngelihat gitu ke arah mana klien kita tuh pengen logonya terlihat gitu. Lebih feminim kah? Lebih maskulin kah? Lebih simple atau lebih kompleks? Terus mau youthful atau established? Mau subtle atau lebih bright gitu? Mau klasik atau lebih contemporary gitu? Mau friendly atau authoritative, economical, expensive, dan sebagainya gitu kan. Jadi kalian biasanya di bagian sini nih, bakal sering terjadi kesalahpahaman antara klien dengan kita sebagai desainer ya. Jadi seringlah komunikasi gitu loh dengan kliennya. Next adalah penjelasan mengenai target market dan pelanggan juga sangat membantu dalam mendesain logo yang baik. Target marketnya itu seperti demografi, yaitu umur, jenis kelamin, pendapatan,
pekerjaan dan pendidikan, atau psikografis juga, ya kan? Seperti yang kemarin kita udah dari contoh yang kemarin juga. Ini aku share lagi. Di 2. User persona. Nah ini, ya. Dari user persona ini. Jadi apa behaviornya mereka, apa yang mereka cari gitu loh. Stress point-nya mereka tuh apa, demographics. Itu misalnya cowok umurnya berapa ke berapa, single, lagi kuliah gitu kan. Tinggalnya di mana? Tempat tinggal itu juga salah satu yang penting banget karena semua orang punya kulturnya masing-masing kan. Kultur di Jakarta, kultur di Bandung, kultur di Surabaya, di Ambon, itu semua beda-beda gitu kan. Jadi kita harus tahu juga agar bisa tepat sasaran juga desain yang kita bikin. Interestnya apa, powersnya apa, needs, behavior, values, aspiration. Oke, next. Next, tips dan saran tambahan apa yang harus dihindari dalam mendesain logo, poster, brosur, website, ataupun item yang dimasukkan ke dalam desain itu. Nah, ini juga ya, psikologi warna. Jadi warna atau kombinasi warna yang diinginkan untuk dipakai dalam desain karena warna memiliki arti dan makna unik gitu. Jadi warna itu punya psikologinya masing-masing juga ya. Dari tadi kan aku udah udah ngasih tunjuk desain-desain yang contoh-contoh desain itu ya. Nih contohnya ya. Biasanya perusahaan makanan yang dari fast food ya. Biasanya itu warnanya merah gitu. Merah, kuning, ya kan? McDonald, terus Burger King, ya kan? Fast food gitu biasanya Pizza Hut gitu. Logo makanan itu biasanya merah karena entah mengapa merah dan kuning itu biasanya itu menambah selera makanan gitu. Ya, jadi warna juga itu nggak bisa kita pakai sembarangan gitu loh dalam mendesain logo. Warna itu punya fungsinya masing-masing juga gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat hijau, biasanya kita teringat apa gitu? Kita biasanya teringat pohon-pohon, nature gitu kan, alam. Jadi biasanya misalnya di body shop gitu kan, itu hijau gitu kan. Brand-brand yang value-nya mereka itu lebih ke alam gitu, biasanya hijau. Kalau misalnya brand-brand kayak mobil gitu kan, banyak yang bakal memakai warna biru gitu. Kelihatan modern, kelihatan calming gitu kan. Kelihatan simple. Next ada juga brand-brand yang pakai merah nih. Contohnya ya Coca-Cola juga memakai merah gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa kalian consider gitu untuk ngedesain dari satu brand, satu perusahaan, satu logo, itu tuh banyak banget yang di-consider gitu. Jadi contohnya di sini ya, merah itu merepresentasikan cinta, dedikasi, berani. Bisa juga untuk appetite makan, gitu kan. Kuning itu lebih ke semangat, cerdas, muda, hati-hati. Hijau itu subur, sejuk, menyembuhkan, pertumbuhan, gitu kan, growth. Putih itu innocent, gitu kan, perfect, clean, gitu kan, pure, gitu kan. Biru itu knowledgeable, trustworthy, calm, terus peace gitu kan, terus cold juga. Hitam itu lebih kayak misterius gitu kan, lebih mahal, habis itu mewah gitu kan. Kalau ungu itu lebih kayak wise gitu, imaginative, kreatif, terus juga royalty biasanya kan. Warna-warna biasanya warna-warna kerajaan-kerajaan gitu, raja atau ratunya biasanya
warna kebangsaan itu biasanya warna ungu gitu. Kalau orange itu lebih energetik, terus kreatif, unik gitu kan. Abu-abu itu netral gitu. Atau enggak teknologi biasanya abu-abu gitu kan, canggih gitu. Jadi penggunaan logo yang terakhir itu adalah penggunaan logo itu menjelaskan di mana logo akan digunakan. Kartu nama, stationery, kop surat, neon sign, billboard, iklan, brosur, company profile, katalog produk, website internet, televisi, topi, t-shirt, mugs, jaket. Pokoknya tanya aja ke perusahaannya, ini tuh logonya pengen ditaruh di mana aja sih? Gitu ya. Mau ditaruh di website kah? Mau ditaruh di t-shirt lah, merchandise gitu kan? Atau ditaruh di iklan? Jadi kita bisa menyesuaikan juga, oh jadi logo ini tuh butuhnya apa aja gitu. Next. Nah ini contoh desain brief ya, contohnya. Desain brief pembuatan logo PT Panorama Agro Sido Mukti. Ya, nama perusahaannya itu PT Panorama Agro Sido Mukti. Nama slogannya itu Unforgettable Adventure Place gitu. Jadi dari slogannya aja kita bisa tahu gitu kan. Oh, dia tuh value-nya itu adventure gitu kan. Apa yang akan dikerjakan dijelasin gitu sama perusahaannya. Kami merupakan salah satu kawasan wisata alam di Kabupaten Semarang dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan meliputi tanaman kolam renang alam, Kanti Umbul, Sido Mukti, pondok wisata, pondok lesehan yang berupa rumah makan ikan bakar, pondok panorama yang merupakan cottage, dan pondok warung kopi. Ya, area wisata ini didukung oleh beberapa wahana yang memacu adrenalin dan tepat digunakan untuk acara outbound perusahaan gitu. Misalnya, jadi bisa dilihat dari sini, berarti orang-orang perusahaan, orang-orang acara-acara outbound perusahaan ini target marketnya mereka gitu kan. Next adalah Villa Pondok Panorama ini merupakan penginapan pavilion yang private sehingga sangat cocok untuk keluarga yang butuh ketenangan dan kenyamanan atau pasangan honeymoon. Restoran Panorama adalah tempat makan keluarga dengan menu andalan Western dan Chinese food gitu. Ada juga wahana archery berkuda sehingga selain bersantap juga dapat bermain-main. Kami ingin agar masing-masing unit untuk memiliki logo dan terintegrasi secara elegan dan sempurna gitu. Jadi dia tuh pengen logo sesuai dengan unit masing-masing, tapi masih ada unsur-unsur yang mirip gitu loh. Misalnya semua logonya unsurnya minimalis, atau enggak semua logonya unsurnya itu vintage. Jadi bisa disesuaikan elemen-elemen dari logonya itu agar menyesuaikan logo utamanya gitu. Industrinya industri apa? Tanaman pariwisata alam gitu kan, jelas banget di sini. Terus 3 hal yang ingin dikomunikasikan, kita bisa kasih brand pokoknya mereka inginnya pengen tempat rekreasi air yang menyenangkan, bernuansa alami yang sangat alami dan asri, dan taman bermain yang indah gitu kan. Target marketnya taman renang alam untuk segala usia. Agak broad ya ini karena biasanya ya yang ke situ kan keluarga atau enggak outbound kayak perusahaan-perusahaan gitu kan. Kantin Umbul Sido Mukti untuk semua kalangan dan usia, broad juga. Pondok wisata ditujukan bagi keluarga, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah gitu. Nah di sini lebih spesifik gitu kan, keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak gitu kan. Perusahaan swasta biasanya kalau misalnya perusahaan swasta biasanya ekonominya itu lebih ke menengah ya kan. Instansi pemerintah juga biasanya ekonominya itu lumayan menengah gitu. Pondok lesehan untuk target marketnya juga keluarga dan komunitas. Pondok Panorama target marketnya keluarga kelas menengah atas, perusahaan dan instansi pemerintah. Pondok Kopi untuk remaja dan anak muda berusia di antara 17 sampai 25 tahun itu. Warna yang tidak diinginkan ya, warna oranye, warna biru,
ataupun warna yang melambangkan alam dan kesegaran. Warna yang diinginkan, tidaknya itu pakai ini. Tambahan ide, informasi, atau link yang mungkin berguna. Untuk informasi lebih lengkap, lihat pada website kami, umbulsidomukti.com. Terus di mana logo akan digunakan? Logo kami akan digunakan untuk kartu, nama, kop surat, amplop, map, brosur, seragam, t-shirt, merchandise, web, neon box, hingga website gitu. Jadi habis itu sih. Jadi ini sih cuman contoh kasar ya dari desain brief yang bisa kalian minta kepada perusahaan. Bisa lebih banyak dari ini, bisa lebih sedikit juga, tergantung kebutuhan perusahaannya gitu. Yang aku salah satu yang pengen aku tambahin juga, coba tanya perusahaannya itu referensi logo yang mereka mau gitu. Karena kadang-kadang style dari perusahaan, dari klien sama dari kita bisa beda gitu loh. Mereka ngebayanginnya bakal kayak gimana, dengan kita ngebuatnya kayak gimana, itu biasanya beda gitu di bagian situnya. Jadi mintalah ke mereka, mau stylenya tuh referensinya kayak gimana gitu kan. Misalnya bilang aja kayak, contohin aja dari brand-brand yang udah gede gitu kan. Misalnya mereka pengen bikin logo yang mirip sama logo Starbucks. Contohnya aja nih ya, contohnya aja. Atau enggak mereka pengen bikin logo yang mirip dengan logo Grab gitu kan, atau logo Gojek gitu. Jadi karena sekarang udah banyak banget logo dan udah kayaknya semua logo dengan semua style itu udah ada di internet gitu loh. Jadi kita juga harus bertanya dengan mereka gitu loh. Kalau misalnya stylenya kayak gini, mau nggak? Jangan sampai in the end nanti ada terjadi kesalahpahaman gitu. Oke, kayaknya buat hari ini nyampe situ aja sih. Agak lama ya. Berapa jam Gak sih ini? apa-apa, Kak. Sejam setengah. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang pengen disampaikan? Nah, berarti ini yang mau dibikinin nanti jadi tugas ya, Kak, atau gimana ya? Nanti ada tugasnya di websitenya Upskill. Oh, oke. Nih, aku ininya. Upskill-nya mana nih? New share. Ini tapi rada banyak ya, sorry. Kok 11. Nah, ini ya. Ini kemarin aku udah upload video-video yang berguna juga dari pelajaran yang pertama, design principle, sama 5 color theory tips. Itu berguna juga buat desain logo. Terus ada PPT yang hari pertama udah aku upload. Terus ada kuis juga, ya. Nah, yang kedua ini ada design brief. Ini assignment, ya. Assignment nanti tinggal kalian isi aja, kalian bikin. Terus ada video-video juga yang berguna juga buat ini. Terus basic logo ini udah ada kuis ya, kuis. Operating Adobe Illustrator belum ada apa-apa. Terus next yang final projectnya ini buat hari terakhir nanti. Oke, hari kelima. Pokoknya semua kuis sama assignment-nya, ini ada 2 kuis, ada 1 assignment, dikerjain aja sebelum hari kelima gitu loh, biar nanti final project-nya nggak keteteran gitu. Oke. Dan kalau misalnya kalian kelewat sesuatu, udah aku
upload di Upskill ID di YouTube ya. Udah aku upload, ada playlistnya sendiri. Ya, ini kelas kita udah aku upload. Oke, thank you semuanya. Ada pertanyaan lagi? Enggak, cuma gitu aja. Gimana Kak Seli? Udah aman? Udah jelas? Kemarin kan sempat nanya tentang desain brief. Aman, Mbak. Oke. Berarti jelas semua ya. Jadi materi-materinya udah aku upload, udah yang hari ini juga bakal aku upload hari ini. Videonya juga bakal aku upload ke YouTube. Thank you banget semuanya yang udah datang hari ini. See you tomorrow. Kayak besok bakal ketemu lagi juga. Oke. Thank you ya. Baik, Kak. Thank you. See you tomorrow, Kak. Ya, Thank you, Mbak. thank you juga Kak Sakti, Kak Seli.